Halo teman-teman Flow Film yang selalu berpikir positif. Kali ini ada film yang berjudul Chronicle yang rilis pada tahun 2012 yang akan mengisahkan tentang bocah-bocah SMA yang mendapatkan kekuatan telekinesis atau bisa menggerakkan suatu benda. Film ini diperankan oleh aktor-aktor tampan macam Dan DeHaan, Michael B. Jordan, dan Alec Russell. Apa yang akan mereka lakukan dengan kekuatan itu? Nah, santaikan bahu kalian, brother and sisterku. Ayo kita mulai. Bernapaslah seorang bocah SMA bernama Andrew dengan kamera kesayangan yang akan menemani penglihatan kita sepanjang film. Andrew memiliki seorang ibu yang sedang terbaring saja di rumah karena sudah sakit-sakitan. Berangkat sekolah, ia selalu dijemput oleh sepupunya yang bernama Matt. Di sekolah penuh gundal-gandul itu terlihat banyaknya poster wajah sahabatnya Matt, yaitu Steve yang lagi mencalonkan diri menjadi ketua OSIS. Sebenarnya Andrew adalah anak yang nolep. Satu-satunya yang dekat dengannya hanyalah Matt. Itu pun karena hubungan sepupu mereka. Makanya kerap kali Andrew diejek atau diusilin. Nah, biar agak gaul dikit, Matt mengajak Andrew untuk pesta jedak-jeduk di rumah teman sekolah mereka malam ini. Selain itu, ayahnya Andrew adalah orang yang pemarah, di mana tak jarang pukulan kerap melayang ke kepala Andrew. Nah, singkat waktu, Matt dan Andrew telah tiba di pesta muda-mudi itu. Di sana ada gebetan Matt yang bernama Casey dengan hobi yang sama seperti Andrew, terlihat ke sana kemari membawa kamera. Tiba-tiba ada pria mabuk yang marah-marah lalu menyiram Andrew dengan air sehingga nyiprat dikit ke kamera kesayangannya. Andrew dan Matt yang keluar rumah membersihkan kamera lalu didatangi si calon OSIS sahabat Matt, yakni si Steve. Dengan wajah serius, Steve mengajak Matt dan Andrew untuk melihat hal yang menarik yang ia temukan. Di sanalah masuk ke hutan di bawah anak jurang terdapat sebuah lubang yang sepertinya tidak dibuat oleh manusia. Sebagai darah muda yang membara dan penuh rasa penasaran, ketiga bocah SMA ini turun ke lubang walaupun Andrew cukup ketakutan. Di dalam lubang lebih mirip seperti lorong di sebuah gua. Dan setelah ditelusuri terlihatlah sebuah benda besar yang berkilau yang diduga jatuh dari luar angkasa dan lalu Matt, look at this. What? Singkat waktu, hari esok datang menyapa dan ketiga bocah SMA ini tiba-tiba mendapatkan kekuatan telekinesis dari benda luar angkasa itu. Kemampuan untuk mengendalikan benda atau objek dengan pikiran dan gerakan tangan. Matt dan kawan-kawan mendatangi lubang itu lagi namun telah tertutup oleh tanah dan anehnya ada beberapa polisi di sana yang langsung mengusir Matt dan kawan-kawan. Mereka bertiga merasa aneh tiba-tiba punya kekuatan seperti itu sekaligus merasa excited juga karena punya kelebihan yang amat lebih. Sebagai anak muda yang masih labil, terkadang mereka menggunakan kekuatan mereka untuk menjahili orang lain. Semakin hari, kekuatan mereka juga semakin upgrade dari bisa menggerakkan benda-benda kecil hingga yang besar, seperti mobil misalnya. Seperti saat sebuah mobil berisik yang berada di belakang mobil Matt bisa didorong oleh Andrew walaupun mobil tersebut sampai jatuh ke arah sungai. Namun Matt dan Steve masih punya rasa panik. Mereka menyelamatkan sopir mobil tersebut lalu menelpon Pak Polisi. Karena kejadian itu, Matt pun menceramahi Andrew dan mereka sekarang harus punya aturan agar tidak seenaknya. Where are we? Steve? Hari berlalu, sekarang mereka bertiga mulai bisa melayang dan mulai mengendalikan diri untuk bisa terbang. Dan tak butuh waktu lama buat meluncur di antara awan-awan seperti pada film Angling Dharma. Namun kekuatan tersebut memiliki efek samping, yaitu jika kekuatan digunakan dalam skala yang besar, maka dengan sendirinya hidung mereka akan mimisan.
Namun nggak masalah bagi mereka. Bisa terbang adalah kebahagiaan yang paling nikmat di seluruh dunia. Karena itu adalah impian semua anak-anak pria. Karena udah bisa terbang, Andrew punya impian untuk bisa pergi ke Tibet suatu hari nanti. Karena nggak perlu repot bayar tiket pesawat lagi. Dan mereka tidak lagi nongkrong di warkop, pesan kopi duduk 5 jam lalu main wifi. Sekarang mereka bisa nongkrong di gedung tertinggi sambil melihat pemandangan seluruh kota. Well, I don't know. I mean, I went. You remember that? Singkat waktu diadakanlah acara pentas seni di sekolah mereka. Steve sebagai calon OSIS tidak mau ketinggalan. Ia maju ke atas panggung lalu memanggil Andrew. Anak-anak yang tahu Andrew adalah anak culun langsung pada teriak, "Apaan sih itu anak culun?" Namun Andrew pun menggunakan kekuatannya untuk melakukan trik-trik sulap yang sangat epik. Sehingga seluruh siswa serta Mas Anang dan Mbak Rosa pun tepuk tangan. This is the beginning of your downfall. Hubris. Dan karena pertunjukan itu, Andrew bukan lagi anak nolep. Sekarang ia gaul dan punya banyak penggemar. Bahkan di suatu pesta, Andrew didekati bunga sekolah paling panas bernama Monica. Have you ever played that over there? Yang mengajak Andrew untuk bergenjoet, namun gagal karena Andrew muntah ke bajunya si Monica. Akibat baru belajar minum-minum tadi, gagal deh. Esoknya di rumah, Andrew kembali diomeli sang ayah karena kamera yang telah Andrew beli. Namun saat sang ayah menghajarnya, Andrew pun dengan gampang membalas hingga sang ayah meringis sakit pinggang. Karena saling terhubung oleh kekuatan mereka, Steve menyusul Andrew yang sedang depresi di antara awan hitam karena cuaca sungguh sedang buruk-buruknya. Steve membujuk dan meyakinkan Andrew yang merasa selalu sendirian dan sial untuk segera turun karena ini sangat bahaya. Namun Andrew-nya terus menolak hingga tiba-tiba... Ya, Steve tersambar petir dengan jarak yang super dekat hingga menyebabkan Steve meninggal dunia. Matt sangat terpukul dan sangat kecewa dengan kelakuannya si Andrew. Sementara di sekolah, Andrew kembali dibully karena Monica menceritakan kepada murid-murid lain soal Andrew yang waktu itu muntah ke badannya. Dan dengan marahnya, Andrew mencabut gigi anak-anak yang menghinanya itu dengan perasaan bangga seperti ia adalah seorang psikopat. Right, and basically what... Matt tambah kecewa lagi, di mana terjadilah perdebatan antara dua sepupu ini. Namun Matt tidak bisa memberi pelajaran karena kekuatan Andrew sekarang sudah sangat meningkat. Esoknya, Andrew memutuskan pergi dari rumah dengan pakaian seorang astronot, kalau tidak salah. Andrew merampas uang dari teman-teman sekolahnya dengan cara yang amat kasar. Karena uangnya masih kurang, Andrew merampok sebuah Indomaret. Yang ternyata sang kasir punya senapan dan pada saat ditembak, bensin menyambar lalu terjadilah ledakan dahsyat. Singkat waktu, karena ledakan itu Andrew dibawa polisi ke rumah sakit yang lalu sang ayah datang. Ternyata ibunya Andrew telah meninggal dunia malam tadi. Yang membuat ayahnya sangat murka karena merasa ini semua salahnya Andrew. Ngomel gini dan ngomel gitu, gangguin Andrew yang lagi tidur. Andrew pun bangun lalu meledakkan semua jendela-jendela kamar rumah sakit tersebut. Yang beritanya langsung tersiar di televisi dan disaksikan oleh Matt yang langsung berangkat ke TKP bersama Casey. Setelah banyak orang berkumpul, dari dalam tebalnya asap hitam muncullah Andrew yang kemudian tanpa bismillah melempar ayahnya sendiri. Untunglah Matt yang berhasil menangkapnya. Andrew benar-benar telah kehilangan kendali. Semua bujukan Matt sudah tak bisa lagi didengar oleh Nianak. Bahkan puluhan mobil polisi yang coba mengepung pun terlempar dengan kekuatan yang dimilikinya. Bahkan ratusan peluru ditahan lalu dikembalikan lagi untuk para si polisi. Andrew berteriak menarik kekuatan seperti layaknya Hulk. Gedung-gedung sekitar pun mulai rontok dibuatnya.
Korban demi korban pun berjatuhan. Tangisan dan teriakan Matt sama sekali tak mau didengar, tak ada pilihan lain. Hingga terjadilah... Dengan sangat menyesal, Matt harus menghentikan sang sepupu dengan cara yang tegas. Beberapa hari kemudian, Matt terbang meluncur hingga tiba di Tibet, tempat impian Andrew saat masih hidup. Dan film pun selesai. Nah, teman-teman Flow Film, terkadang jika hubungan di rumah dengan keluarga berantakan, kehidupan di luar rumah pun terasa semakin berat, penuh kesedihan. Namun, bagaimanapun indahnya cita-cita dan harapan kita semua, dunia punya kenyataannya sendiri. Dan pesan yang dapat kita ambil dari film ini adalah, biarkanlah jika ada hal yang terjadi di luar kendali karena kita tidak bisa mengubahnya. Teruslah berpikir positif dan optimis karena mungkin saja hal baik akan datang esok hari. Saya Mr. Flow pamit, sampai jumpa di alur film berikutnya. Salam dari Flow Film.